Sungguh kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil apabila Allah dan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan hidup kami semua. Segala tantangan, segala pergumulan, dan segala persoalan kami percaya dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami semua. Dan pagi ini kembali kami datang dan mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang melimpah bagi kehidupan kami. Hingga sampai hari ini kami bersama-sama boleh berbakti kepada Tuhan. Walaupun sudah ada beberapa di antara kami yang mudik ke kampung halaman masing-masing, dan juga ada beberapa di antara kami yang masih belum memiliki keberanian ataupun belum tergerak hatinya untuk bersama-sama beribadah kepada kami. Walaupun beberapa di antara kami juga sedang bekerja, seberapapun kami yang ada pagi ini, biarlah tetap memuliakan Tuhan, tetap menyenangkan hati Tuhan, dan tetap menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan bagi Tuhan. Terlebih ketika firman Tuhan ini boleh kami pelajari bersama-sama, semakin menguatkan pribadi kami. Semakin hari semakin beriman, semakin percaya dan mempercayakan segala sesuatunya kepada Allah saja. Pakai hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan, Engkau Maha Sempurna yang menyempurnakan segala sesuatunya. Berkati ruangan ini, berkati situasi kondisi di sekitar kami, sehingga kami hanya terfokus kepada apa yang Tuhan sampaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Sudah mudik? Kok sepi awal bulan? Antara sudah pada mudik atau pada dolan mergo bare entuk THR. Nah. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Walaupun ada beberapa di antara kita yang sedang bekerja. Kalau panjenengan memperhatikan sepanjang ibadah tadi, hampir semua atau bahkan semua lagu-lagunya bertemakan atau memperkatakan tentang Roh Kudus. Betul enggak? Perhatikan enggak? Karena memang pada bulan ini tema yang saya ambil adalah hidup dikuasai oleh Roh. Karena sebagai orang yang dewasa, terlebih dewasa di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, memang sudah seharusnya memiliki hidup yang dikuasai oleh Roh. Berbeda dengan kerasukan atau kesurupan. Karena kalau orang kerasukan atau kesurupan kan katanya juga dikuasai Roh. Makanya meh nesu-nesu, meh banteng-banteng, meh nonyo wong, oh jenenge kesurupan. Kalau jenengan pernah nonton kuda lumping itu kan kesurupan. Makanya bisa makan beling, kepalanya dipecahi genteng, atau genteng dipecahkan di kepalanya, di sing bener. Pokok itulah ya, ora apa-apa. Walaupun dalam perkembangannya, tidak semua kuda lumping itu benar-benar kesurupan. Ada yang pura-pura kesurupan, karena lek orang kesurupan, kalau orang Kediri nyebutnya orang dadi, isin karo koncone, isin karo penontone. Ada juga yang karena mabuk. Karena beberapa oknum itu biasanya sebelum tampil mabuk-mabukan dulu. Jadi kesurupan orang tua. Kesurupan orang tua. Karena mabuk, bukan karena kesurupan setan, tapi karena mabuk. Ya berarti setannya orang itu sendiri, setannya mau nyurupi gitu ya. Bukannya seperti itu, karena kalau kesurupan setan atau kesurupan roh itu memang tidak bisa mengendalikan dan juga perbuatannya ngawur gitu loh.
Tidak ada orang yang kerasukan setan terus rajin beribadah gitu, nggak ada. Rajin sembahyang gitu nggak ada. Dan biasanya mereka dalam keadaan tidak sadar. Jadi setelah, kalau orang Kediri lagi-lagi nyebutnya digambui. Kalau jaranan gitu ya, atau kuda lumping. Kalau Semarang nyebutnya apa? Masa kuda lumping? Iya, itu kan bahasa Indonesia. Jatilan atau ada sing jaran kepang. Apa? Jaran neblek. Nah, ya kan? Itu yang saya dengar di Semarang itu. Tapi kalau Kediri nyebutnya gampang aja, jaranan. Lebih simpel kan? Ketika digambui atau disembuhkan dari kesurupannya, itu biasanya sok lali. Makanya orang-orang yang kesurupan pun juga mesti, saya di mana? Nah, gitu kan. Apa yang terjadi? Saya tadi ngapain gitu kan? Berbeda ketika hidup dikuasai oleh roh. Di mana roh ini sendiri adalah roh dengan huruf R besar yang tidak lain dan tidak bukan adalah Roh Kudus. Berbeda dengan kesurupan yang tidak tahu apa-apa sama sekali, tetapi dikuasai atau hidup dikuasai oleh roh ini. Kita masih dalam keadaan kesadaran yang penuh sebagai manusia. Hanya saja bedanya hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, sepanjang bulan ini kita akan membahas tentang Roh Kudus. Siapa atau apa yang dimaksud Roh Kudus? Apa fungsinya dan bagaimana supaya hidup kita itu dikuasai oleh roh, nanti kita akan bahas sepanjang bulan ini. Namun untuk minggu pertama ini, dalam seri khotbah hidup dikuasai oleh roh, kita akan pertama-tama membahas tentang siapa atau apa Roh Kudus itu sesungguhnya dengan memperhatikan beberapa fakta yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Sebelumnya mari kita akan buka bersama-sama dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-9. Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-9. Demikian kata firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dari ayat ini saja kita sudah dapat menemukan fakta yang pertama tentang siapa Roh Kudus sesungguhnya. Saya mencatat di sini. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Bukan pribadi yang lain. Bukan pula sosok mistis yang seringkali disalahpahamkan oleh orang-orang. Seolah-olah Roh Kudus ini adalah pribadi yang terlepas dari Allah. Karena kakek nonton film horor. Makanya berpikir kalau semua yang berupa roh itu pasti mistis. Roh Kudus bukan pribadi yang mistis. Ada juga orang yang memandang bahwa Roh Kudus itu semacam kuasa yang diberikan oleh Allah atau semacam kekuatan. Maka ketika orang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, maka dia penuh dengan kekuatan. Bukan. Sekali lagi bahwa Roh Kudus itu sama dengan Allah. Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Mari coba lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 dan ke-4 saja. Ada kisah Ananias dan Safira. Mungkin Anda hafal dengan kisah ini ya.
Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 3 dan 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Dalam ayat yang ketiga Petrus sampaikan, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Kemudian ayat yang keempat Petrus katakan lagi, engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Ayat ini menyejajarkan, menyetarakan kedudukan antara Roh Kudus dengan Allah. Membuktikan bahwa Roh Kudus itu memang Allah itu sendiri. Membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang sama dengan Allah. Ingat konsep Trinitas atau pernah dengar Trinitas? Di mana ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mereka ada tiga pribadi dengan fungsi yang berbeda dalam satu tubuh. Allah bukanlah Allah jika tanpa rohnya yang kudus. Dan jika tanpa ada Yesus Kristus. Kristus pun bukanlah Allah jika dia tidak berasal dari roh itu sendiri. Memang rodok jelimet kalau jelaskan tentang Trinitas ini. Dan memang tidak mudah dipahami oleh otak manusia yang terbatas seperti kita. Kalau saya boleh menggambarkan, mohon maaf sebelumnya, bukan menyamakan tapi menggambarkan. Aku rodok ndredeg nih. Tahu ini apa? Aja teko Pak Yulis entuk kondisi jelas aku wis minta izin oleh tak suwek-suwek. Aja teko juga mereknya apa? Ketoke ora terkenal. Ora tau ngerti iklan di TV. Apa ini? Kenapa disebut rokok? Kalau misalkan regetku disaponi nih. Saya bedah, ada apanya? Bisakah ini disebut rokok? Terus ini apa? Kertas apa? Bisakah ini disebut rokok? Tanganku mabung baku kabeh. Nah. Ini spon apa? Filter. Filter apa? Bisakah ini disebut rokok? Tetapi menjadi rokok, waduh ra iso dibalekke. Ketika ini menjadi satu seperti tadi. Tetapi baik kertas, baik filter ataupun tembakau adalah bagian dari rokok yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda, tetapi mereka menjadi satu tubuh di dalam rokok. Makanya disebut roh. Oh Pak Yulis sok madakne Allah karo rokok, bukan. Aku enggak madakne itu, tetapi ini penggambaran kurang lebihnya seperti itu. Dan bodohnya saya, aku orang nggawa tisu. Simpan lagi. Daripada aku ngecer, sebenarnya bisa digambarkan dengan telur, tapi telurnya tak pecah kok malah kececeran. Maka saya cari golek mintaan. Ya kurang lebih seperti itu. Allah bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Kristus, Kristus bukan Allah, tetapi Allah, Kristus dan Roh Kudus adalah sama loh piye. Kan angel dicerna toh, tetapi itulah yang terjadi. Mereka adalah satu kesatuan dari tiga pribadi yang berbeda dengan fungsinya masing-masing.
Sebenarnya kalau diceritakan kronologi singkatnya itu begini. Semoga lebih gampang dimengerti juga. Awal mula dikenal dengan Allah pada zaman perjanjian lama, di mana Allah bisa berbicara kepada siapa saja dia mau tanpa perantara. Contoh, kepada para nabi, Allah bisa dengan bebas berbicara. Kepada Musa, di atas gunung dia berbicara dengan gampangnya. Namun berkembangnya zaman, berkembangnya tahun, manusia yang semakin jauh dengan Allah, yang tidak memungkinkan lagi kemahakudusan Allah bercampur atau bertemu, berjumpa dengan manusia yang semakin berdosa. Dan mereka yang semakin dikuasai oleh logika, yang tidak dengan mudah percaya bahwa suara halo halo ini adalah suara Allah. Maka Allah memutuskan harus ada pribadi lain yang lebih mudah diterima oleh manusia, supaya mereka mau kembali kepadaku. Piye carane? Dengan menjadi sama seperti manusia itu sendiri. Kan manusia lebih gampang mendengarkan manusia yang lain, karena dia punya logika gitu kan. Nah, misalkan jenengan tiba-tiba di rumah ketika berdoa terus tiba-tiba ada suara Bahtiar ngrungokno aku ya, jenengan ngira kuwi sapa? Mesti terus cerita Mbah Yud wingi bareng ngomong karo aku ngono. Padahal itu Allah. Dengan situasi seperti itu maka akan lebih mudah Tuhan meminta atau memakai manusia yang lain untuk mengingatkan sesamanya. Maka menjelmalah Allah menjadi Yesus Kristus. Tetapi itu pun ada masanya. Ketika tugasnya, fungsinya sudah selesai di dunia, piye dengan manusia ini? Mongko banyak dari mereka juga yang belum percaya. Terus piye hidup manusia yang tidak sejaman dengan Yesus? Bagaimana supaya membuat mereka tetap ada pada jalanku? Maka Yesus sebelum naik dia berkata, jangan khawatir. Ada Roh Kudus yang turun setelah ini, menyertai kamu, memberkati kamu. Lalu siapa Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus? Mereka adalah satu kesatuan. Paham enggak? Apa mubeng? Paham enggak? Jadi mereka pribadi yang tidak bisa dipisahkan. Mereka ada pada saat yang dibutuhkan. Pada saat sesuai dengan situasi, kondisi, dan zamannya. Maka dari itu, belajar dari kisah para rasul tadi, artinya menduakan Roh Kudus atau mendukakan Roh Kudus sama saja dengan mendukakan Allah ataupun Yesus Kristus. Tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan sama saja tidak percaya dengan Allah itu sendiri dan juga Roh Kudusnya. Karena mereka tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan. Saya wes ngomong tadi pagi dengan istri saya, kira tuh abot ikut khotbahku saya. Tapi tidak apa-apa, kalau nggak gini kita nggak belajar. Yang kedua, fakta tentang Allah. Fakta tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah karena ia memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Mazmur 139 ayat 7 sampai 8. Tidak usah dibuka, dicatat wae jeda nyatet. Menunjukkan kemahahadiran Tuhan. Aku di sana, rohmu ada di sana, aku di sini, rohmu ada di sini. Roh itu ada di mana-mana, di mana kita berada. Maha hadir. Kita yang saat ini sedang beribadah di sini, ada Allah enggak di sini? Hah? Padahal di saat yang bersamaan ada banyak atau ribuan bahkan jutaan gereja yang saat ini juga sedang beribadah. Di mana Allah berada? Di gereja yang mana? Di persekutuan yang mana? Yang mana? Semua. Karena Tuhan Maha hadir. Bukan seperti manusia yang
Lah nek kene tok. Allah Maha tahu. 1 Korintus 2 ayat 10. Di mana di situ dikatakan dalam poin yang terakhir, dalam ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir. Siapa yang tahu Allah? Ya Roh Allah itu sendiri. Yang mengetahui segala sesuatunya. Bukankah Allah juga Maha tahu? Anda bisa menipu sesama manusia. Anda bahkan mungkin bisa menipu diri Anda sendiri. Belum menipu diri sendiri ki piye? Menipu diri sendiri ki piye? Monggo tapi narak niku didarien. Nggih sampun wau sampun. Tiba-tiba wetenge krucuk. Menipu diri sendiri. Iya kan? Menipu diri sendiri. Luwe ngomong luwe gitu loh, ngeleh ngomong lu ngeleh gitu. Nggih sampun. Pak itu kan etika lah monggo. Tapi contohnya begitu dan banyak contoh lain. Tuhan Maha tahu. Tuhan kekal. Salah satu ayat yang menyebutkan Ibrani 9 ayat 14. Tuhan itu Maha kuasa. Lukas 1 ayat 35. Tuhan itu suci, Maha suci. Lukas 11 ayat yang ke-13. Dan Roh Kudus itu tertib. Roh Kudus itu tertib. Maka kalau ada orang yang mengaku Kristen, mengaku percaya, ning uripe senengane merugikan orang lain, uripe senengane menyakiti orang lain, uripe senengane ora tertib. Nah, itu Roh Kudus atau roh dari Kudus. Sing uripe ora tertib, ora ngerti tanggung jawab. Sementara Roh Kudus itu sendiri adalah tertib. Dia tidak akan mengecewakan, dia tidak akan merugikan, dia tidak akan menyakiti orang lain. Karena Roh Kudus itu dia tidak akan menjadikan orang lain batu sandungan. Karena Roh Kudus itu tertib. Dan masih banyak yang lain. Sifat-sifat Roh Kudus yang juga sama seperti sifat Allah. Apa maksudnya? Ini semakin menegaskan bahwa Roh Kudus itu ya memang Allah. Roh Kudus itu ya adalah Allah. Di mana setiap orang yang hidupnya dipenuhi, dikuasai oleh Roh, yang adalah Roh Kudus itu sendiri, maka orang itu pun dituntun dan dimiliki oleh Allah. Yang ketiga, kita buka dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Atau kita baca ayat yang terakhir saja, ayat 11. Jadi ayat 7 sampai dengan ayat 10 itu menceritakan di mana Roh Kudus memberikan karunia-Nya masing-masing kepada orang. Kemudian ayat yang 11 firman Tuhan katakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendaki. Artinya bahwa Roh Kudus itu punya kehendak dan kewenangan sama seperti Allah. Sebagaimana Allah yang juga memiliki kehendak dan kewenangan, demikian pula Roh Kudus. Artinya kita tidak bisa mengatur Roh Kudus. Sama halnya juga kita tidak bisa mengatur Allah. Banyak orang yang berusaha untuk mengatur Allah. Lek donga kudune dituruti, lek ora dituruti nesu. Mutung, emoh ning gereja. Emoh dadi wong Kristen. Emoh neh donga, mutung. Wong Kristen kok mutungan. Padahal Roh Kudus itu jadi perlu dipertanyakan. Mungkin ya memang Kristen ning ora percaya Yesus, ora dikuasai Roh Kudus. Karena senengannya meksa. Pernah saya menggunakan istilah, jangan pernah memperkosa Allah lewat doamu, lewat permintaanmu. Selalu ingat dan terus ingat,
bahwa jawaban doa yang dari Tuhan itu tidak selalu seperti yang kita inginkan. Karena Tuhan selalu punya 3 jawaban. Ingat, 3 jawaban. Tidak selalu Tuhan katakan ya terhadap apa yang kita minta. Seringkali Tuhan juga katakan tidak. Tapi juga tidak jarang Tuhan katakan tunggu dulu, sing sabar ya nduk, sing sabar ya le. Urung wayahe. Tetapi yang namanya manusia sukanya memperkosa Tuhan, maka yang dia inginkan adalah jawaban ya. Lah aku njaluk saiki, butuhku saiki, kudu enek saiki. Tidak begitu yang Tuhan kehendaki. Kita tidak bisa mengatur Tuhan, pun juga kita tidak bisa mengatur Roh Kudus. Yang harus memberikan karunia yang sama antara saya dengan mereka. Orang itu diberkati dengan suami yang setia, istri yang baik, anak-anak yang cakap. Kenapa saya tidak? Berarti Tuhan tidak sayang dengan saya. Apakah seperti itu? Roh Kudus punya kehendaknya masing-masing dalam kehidupan kita. Yang walaupun kita tidak sama seperti kebanyakan orang. Kita mungkin tidak sebahagia menurut ukuran dunia seperti kebanyakan orang lain di sekitar kita. Tapi percayalah, Roh Kudus punya kehendak. Dan saya yakin itu kehendak yang baik untuk kita. Tapi sampai kapan Pak? Mungkin Tuhan sudah menjawab. Tapi karena kita yang memaksakan jawaban iya. Seolah-olah merasa bahwa Tuhan belum Saya dari dulu pun juga mungkin sama dengan kebanyakan panjenengan. Yang juga bergumul pengen punya rumah. Ini sampai saiki belum punya. Apakah saya bisa berkata berarti Tuhan tidak menjawab doa saya? Bagaimana? Bagi saya Tuhan sudah menjawab. Walaupun kemungkinannya antara tidak atau tunggu dulu. Loh, kenapa Tuhan katakan tidak? Berarti Tuhan gak mau kita punya rumah. Mungkin saja Tuhan mau siapkan orang yang akan memberi saya rumah. Mungkin enggak? Nah, mungkin saja. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Tapi orang karena nafsunya pengennya dijawab, iya saiki. Siapa kita? Ngatur Tuhan. Tuhan dan Roh Kudus memiliki kehendak yang tidak bisa kita tentang. Yang tidak bisa kita atur. Dan kehendak inilah yang membuat kita tidak hanya menerima karunia-karunianya saja, tetapi juga menjadikan kita tetap hidup dalam rel atau dalam kebenaran Tuhan. Membuat kita dan menjaga kita tetap melakukan kehendak Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kehendak Roh Kudus ini jugalah yang membuat kita untuk hidup tidak menuruti kemauan atau keinginan kita, namun kemauan Tuhan. Simpelnya Roh Kudus ini juga dengan kehendaknya yang membuat kita hidup tidak semau-maunya kita. Karena kita dikendalikan oleh kehendak Roh. Terus bagaimana orang yang masih hidup dalam semau-maunya sendiri? Bagaimana dengan orang-orang yang hidup dengan kemauannya sendiri? Ya simpel saja. Ya berarti belum memiliki roh yang kudus di dalam hidupnya. Terus siapa yang mengendalikan? Sedang kesurupan mungkin? Atau dikendalikan oleh roh yang dari kudus? Atau bahkan mungkin roh kuda? Kuda duwe roh. Apapun itu yang jelas bukan berasal dari Tuhan. Ketika hidupnya masih semau-maunya. Meh nek gereja karepku ora karepku, meh perpuluhan karepku ora karepku. Meh aku nglarani kowe karepku ora ya karepku, meh seneng karepmu ora ya karepmu. Percayalah mereka tidak dikendalikan oleh Roh Kudus. Atau belum dikendalikan oleh. Kenapa saya katakan belum? Karena selama manusia masih hidup dan memiliki kesempatan hidup,
kita memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sejahat-jahatnya orang pasti akan ada titik dia berpikir bahwa iya saya salah dan saya bertobat. Nah, sampai mati nih orang bertobat piye Pak? Ya sudah. Ada satu lagu ini. Kalau jenengan Pak Tuk mungkin tahu, sayangnya Pak Tuk tidak ada. Judulnya Kelayung-layung. Tahu? Tahu? Tahu. Refnya begini. Ditumpake kereta Jawa, rodane roda manungsa. Bu Yohana rak ngerti. Apa ditumpake kereta Jawa, rodane roda manungsa? Rondo? Bisa rondo gitu. Oh, rondo. Kok rondo? Ditutupi ambyang-ambyang, disirami banyune kembang. Duh Gusti Allah, kula nyuwun pangapura, ning sayange wis ora guna. Napa wis mati kok? Lalu sampai tobat mati piye Pak? Ya wis ora guna. Demi apa? Maka selama kita masih memiliki kesempatan untuk hidup, mari kita pergunakan sebaik-baiknya waktu kita untuk menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ojo urip sak karepe dhewe. Kita hidup di negara dengan aturan-aturannya yang kita tidak bisa hidup seenaknya. Ada aturan yang berlaku minimal. Di lalu lintas saja ada aturan. Gawe helm, duwe SIM. Ya kan? Motor kudu komplit. Pak Ripto kalau spion itu tugel siji bingung. Dan apa? Karena aturannya memang spion kudu loro. Untuk keamanan kan gitu. Standarnya begitu. Dia mengusahakan biaya caranya tetap tertib aturan. Sesimpel itu. Ora iso jenengan numpak motor yang dalan terus ditegur polisi, orang gelem. Sakarepku to sirah-sirahku dhewe lho. Ya memang, tapi kamu itu hidup di negara dengan aturan. Di mana aturan itu membuat kita menjadi lebih aman, nyaman dan benar. Pun sama. Hidup di dalam Tuhan ini ora urip sak karep-karepe dhewe. Sak karepku ta urip-uripku dhewe meh nek gereja karepku ora karepku. Meh aku dosa karepku lho. Ah nyawamu ki nyawa gratisan wis diwenehi kok dadak kemaki lah Semarang bilang gitu kan. Garek manut aturane Tuhan wae kok angel gitu. Mari gunakan kesempatan karena kita nggak pernah tahu. Masalahnya kita nggak pernah tahu kapan waktunya kita ditumpake rodo menungso ora rondo menungso. Enak rondo royal lah, rondo royal itu enak. Rondo royal tahu Bu Yana? Apa tape goreng isine gula. Rondo royal enak, rondo menungso ya. Sebelum itu semua terjadi, mari kita hidup menurut kehendaknya Tuhan dalam Roh Kudus-Nya. Hari ini kita sudah mengenal sedikit lebih dekat tentang Roh Kudus. Dan minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana kuasa Roh Kudus, bagaimana ketika seseorang mungkin akan hidup kalau misalkan dikuasai Roh Kudus dan yang tidak dikuasai Roh Kudus, apa fungsinya dan sebagainya. Nanti lihat bagaimana Roh Kudus menuntun saya dan Anda untuk belajar lebih dekat dengan Roh Kudus. Harapannya satu, supaya kita semua semakin dewasa dengan dikuasai oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah ini semakin menguatkan dan meneguhkan iman kami. Tetap percaya walau apapun yang terjadi, bahwa ketika hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu dan Roh Kudus-Mu yang mengatur hidup kami sepenuhnya, maka ada penyertaan dan penjagaan yang kekal yang daripada Tuhan atas setiap hidup kami pribadi, lepas pribadi. Mampukan kami untuk hidup seturut dengan Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk tetap hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa
dan mengucap syukur. Amin.